Selamat pagi, nama saya Benedictus Briano Londas dengan NIM 232871. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dikarenakan kelompok sudah pada penuh dan saya sisa sendirian. Jadi di sini saya melakukan pekerjaan sendirian, tugas proyek inovasi digital bisnis dengan judul Rancang Bangun Studio sebagai Sistem Informasi Pembelajaran Interaktif Berbasis Gamifikasi. Oke, langsung ke gambar yang pertama, yaitu tampilan peta permainan edukasi. Gambar satu menunjukkan tampilan utama media pembelajaran berbasis permainan digital yang menggunakan konsep peta petualangan sebagai halaman navigasi. Tampilan didominasi oleh lingkungan berwarna hijau dengan jalanan utama di bagian tengah, serta dilengkapi berbagai objek seperti pohon, batu, rumput, kendaraan, dan karakter permainan. Beberapa ikon aktivitas ditempatkan pada lokasi tertentu dan sebagian memiliki tanda centang berwarna hijau yang menunjukkan aktivitas telah berhasil diselesaikan. Pengguna peta sebagai halaman utama menunjukkan adanya penerapan konsep gamifikasi karena pada proses pembelajaran disajikan menyerupai sebuah permainan petualangan. Desain tersebut meningkat ketertarikan pengguna dalam mengikuti aktivitas pembelajaran karena materi tidak hanya ditampilkan dalam bentuk teks tetapi dikemas melalui lingkungan permainan yang lebih interaktif. Pada bagian atas halaman terdapat beberapa elemen antarmuka yang berfungsi sebagai informasi dan navigasi bagi pengguna. Identitas pengguna ditampilkan pada bagian kanan atas, sedangkan beberapa tombol lainnya ditempatkan pada area yang mudah terlihat. Penempatan elemen tersebut menunjukkan bahwa sistem berusaha pada bagian atas halaman terdapat elemen antarmuka yang berfungsi sebagai informasi dan navigasi bagi pengguna. Identitas pengguna ditampilkan pada bagian kanan atas, sedangkan beberapa tombol lainnya ditempatkan pada area yang mudah terlihat. Penempatan elemen tersebut menunjukkan bahwa sistem berusaha menyediakan akses yang sederhana terhadap fitur permainan. Dari sisi desain antarmuka, pengguna ikon dapat mengurangi penggunaan teks yang terlalu banyak sehingga tampilan menjadi lebih ringkas. Namun, setiap ikon harus menggunakan simbol yang mudah dikenali agar pengguna, khususnya anak-anak, dapat memahami fungsi tombol tanpa mengalami kesulitan. Tanda centang berwarna hijau yang terdapat pada objek memberikan informasi mengenai perkembangan aktivitas pengguna dalam permainan. Elemen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dekorasi, tetapi menjadi indikator visual bahwa suatu aktivitas telah berhasil diselesaikan. Sistem perkembangan seperti ini dapat memberikan motivasi kepada pengguna untuk menyelesaikan aktivitas lain yang belum memiliki tanda penyelesaian. Dengan demikian, tampilan peta berfungsi sebagai media navigasi sekaligus sarana untuk memperlihatkan kemajuan belajar pengguna selama menggunakan media pembelajaran. Oke, baik. Di gambar yang kedua, tampilan soal penjumlahan rak buku. Gambar 2 memperlihatkan aktivitas pembelajaran matematika dengan judul rak buku, yang menggunakan ilustrasi buku sebagai objek utama dalam soal. Pada gambar terlihat sebuah rak yang berisi 6 buku berwarna merah dan 2 buku berwarna biru. Pengguna diminta menghitung jumlah seluruh buku yang terdapat pada rak tersebut. Penyajian soal menggunakan objek visual dapat membantu pengguna memahami konsep penjumlahan secara lebih konkret, karena angka yang digunakan dalam soal dipresentasikan melalui jumlah benda yang dapat dilihat dan dihitung secara langsung. Pendekatan ini membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami dibandingkan hanya menampilkan operasi angka tanpa ilustrasi. Di bawah ilustrasi rak buku terdapat teks pertanyaan yang menjelaskan jumlah buku berdasarkan warna dan meminta pengguna menentukan jumlah keseluruhannya. Sistem menyediakan beberapa pilihan jawaban yang dapat dipilih secara langsung oleh pengguna. Penggunaan pilihan jawaban membuat proses interaksi menjadi sederhana karena pengguna tidak perlu mengetik jawaban secara manual. Selain mempermudah pengguna, metode ini juga dapat mengurangi kesalahan input akibat kesalahan pengetikan. Meskipun demikian, pilihan jawaban perlu dibuat bervariasi agar pengguna tetap melakukan proses perhitungan dan tidak hanya memiliki jawaban secara acak. Ketika halaman soal ditampilkan, bagian latar belakang permainan terlihat lebih gelap sehingga permainan pengguna diarahkan pada kotak soal yang berada di tengah layar. Teknik tersebut menunjukkan penerapan fokus visual dalam desain antarmuka, yaitu menonjolkan elemen yang sedang digunakan dan mengurangi gangguan dari objek lain. Ilustrasi buku juga memiliki hubungan langsung dengan isi pertanyaan sehingga gambar tidak hanya digunakan sebagai hiasan,
Penggabungan antara ilustrasi, teks, soal, dan pilihan jawaban menghasilkan aktivitas pembelajaran yang lebih interaktif dan membantu pengguna memahami materi melalui kombinasi informasi visual dan teks. Di gambar yang ketiga, sorry ada kesalahan nama. Oke. Di gambar yang ketiga, tampilan umpan balik ketika kita melakukan jawaban yang benar. Gambar 3 memperlihatkan sebuah pop-up yang muncul setelah pengguna menyelesaikan aktivitas pembelajaran dengan benar. Pada bagian tengah pop-up terdapat pesan hebat benar yang menunjukkan bahwa jawaban pengguna telah sesuai dengan soal yang diberikan. Tampilan pesan menggunakan kalimat positif dan disertai tombol yang melanjutkan permainan. Pengguna pesan apresiasi dapat diberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan karena pengguna memperoleh respon langsung terhadap hasil pekerjaannya. Dalam media pembelajaran berbasis permainan, bentuk penghargaan sederhana seperti pesan positif dapat membantu meningkatkan motivasi pengguna melanjutkan aktivitas berikutnya. Kemunculan pop-up setelah pengguna menjawab soal menunjukkan bahwa sistem penerapan mekanisme umpan balik langsung, pengguna dapat mengetahui hasil jawabannya tanpa harus menunggu proses penilaian dalam waktu yang lama. Umpan balik langsung memiliki peran penting dalam proses pembelajaran karena pengguna dapat segera mengetahui apakah pemahamannya terhadap materi sudah benar. Tampilan latar belakang yang dibuat lebih gelap juga membantu memuaskan perhatian pada informasi hasil jawaban sehingga pesan yang disampaikan oleh sistem terlihat dengan jelas. Meskipun sistem telah memberikan informasi mengenai jawaban yang benar, umpan balik dapat dikembangkan menjadi lebih edukatif dan menambahkan penjelasan mengenai alasan jawaban tersebut dinyatakan benar. Sebagai contoh, pada soal penjumlahan buku, sistem dapat menampilkan penjelasan bahwa 6 buku merah ditambah 2 buku biru menghasilkan 8 buku. Penjelasan tersebut dapat membantu pengguna melalui proses penyelesaian soal dan tidak hanya mengetahui hasil akhirnya. Dengan penerapan umpan balik edukatif, media pembelajaran dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat pemahaman pengguna terhadap materi yang dipelajari. Demikian dari hasil analisa saya terhadap game Studigo di materi Matematika 7. Sekian presentasi dari hasil kerja saya. Sekian dan terima kasih. Oke, selamat pagi.